Saudara, PT Kluivert akan mengumumkan siapa saja yang akan menjadi asistennya di Timnas Indonesia. Saat ini banyak beredar kabar terkait nama-nama yang akan menjadi pembantu Kluivert di Timnas. Salah satunya adalah nama Irfan Bahdim. Namun rumor ini dibantah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan PSSI membuka kesempatan kandidat pelatih lokal yang ingin menjadi asisten Kluivert di Timnas Indonesia. Rencananya PSSI akan menyaring menjadi 10 nama kandidat. Nah, dari nama-nama tersebutlah akan diseleksi lagi oleh tim kepelatihan Patrick. Soal Irfan Bahdim yang namanya masuk ini sebagai asisten pelatih, Erick mengaku berhubungan baik dengan Irfan. Tapi Erick bilang belum mendengar nama Irfan dalam daftar kandidat asisten pelatih. PSSI akan membuka siapa yang berminat untuk menjadi timnya. Mungkin minggu depan kita akan umumkan siapa, lalu nanti kita pilih 10, nanti diseleksi sendiri sama tim kepelatihan Patrick Kluivert tentunya. Apakah kandidat terkuatnya Irfan Bahdim mungkin Pak, atau belum ada nama? Saya nggak pernah dengar nama itu. Okay. Saya hubungannya baik sama Irfan, cuman saya belum dengar nama itu karena nanti prosesnya kan siapa yang ingin bergabung ke tim pelatihan itu yang nanti yang diseleksi gitu. Menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Garuda terus berusaha meningkatkan kekuatan dengan menambah pemain naturalisasi. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi di Timnas. Menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan mendapatkan 3 tambahan pemain naturalisasi baru. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan 2 pemain yang dipastikan akan menjalani proses naturalisasi adalah Ole Romney dan Jairo Ritwolf. Menpora menyebut ada 1 nama lagi yang akan dinaturalisasi. Penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, tapi yang sudah digaranti adalah Ole dan 2 lagi sedang proses. Kan Ole ada Jairo ya. Jairo masih paperwork, 1 lagi. Nah ini benar. Berarti Ole sudah terima Pak Kemenpora berkasnya? Saat ini belum, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan prinsipnya bagaimana bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia nanti. Ole Romney yang saat ini bermain untuk Oxford United berposisi sebagai penyerang. Ole diharapkan bisa mengatasi masalah di lini serang Timnas Garuda. Sedangkan Jairo Ritwolf berposisi sebagai gelandang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp, Belgia. Proses naturalisasi pemain Timnas sempat memicu pro dan kontra di kalangan pecinta Timnas. Anggota Komisi 3 DPR menegaskan naturalisasi pemain merupakan sebuah kebutuhan dan tidak melanggar tatanan hukum di Indonesia. Jadi secara hukum internasional FIFA-nya tidak ada soal di situ. Kemudian di Indonesia kita punya undang-undang kewarganegaraan yang memungkinkan seluruh warga negaranya ber-DNA kan atau darahnya ada hubungannya ke Indonesia, baik bapak ibu atau kakek neneknya, jadi dia bisa pulang. Itu yang saya sebut memanggil pulang sang mata air itu. Jadi dalam konteks hukum tatanan bernegara tidak ada di situ yang salah. Justru malah negara ini sejak awal sudah menyiapkan naturalisasi itu, meskipun buat undang-undang kewarganegaraan nggak pernah mikir akan ada naturalisasi itu. Di era Sintayong ada lebih dari 15 pemain keturunan dinaturalisasi menjadi warga Indonesia. Jumlah ini tentu bisa bertambah lagi di era pelatih baru Patrick Kluivert. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya dari Barreskrim Polri yang menyita barang bukti uang senilai 103,2 miliar rupiah. Barang bukti ini berasal dari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang judi online. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Helvi Assegaf menjelaskan dana pembangunan Hotel Arus di Semarang, Jawa Tengah berasal dari keuntungan pengelolaan beberapa situs judi online. Dalam kasus ini, polisi menetapkan FH yang merupakan komisaris PT AJP sebagai tersangka serta PT AJP sebagai tersangka koperasi. Tersangka yang pertama yaitu korporasi, yaitu PT AJP yang berkantor di Hotel Arus juga di Semarang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu FH yang menampung uang
dari rekening FH yang digunakan untuk pembangunan hotel Arus yang ada di Semarang. Awal Januari, Barreskrim Polri menyita Hotel Arus yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin nomor 116 Kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan hotel disita karena diduga merupakan aset yang berasal dari kejahatan judi online. Hotel dikelola PT Arta Jaya Pitra yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus ini.